warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Octavia Jalece dengan NIM G7012430. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang validasi metode analisis khususnya uji linearitas dan rentang pada analisis paracetamol menggunakan metode spektrofotometri UV phase. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan uji linearitas dan rentang dalam uji validasi. Jadi, uji linearitas adalah kemampuan suatu metode analisis untuk memberikan hasil yang sebanding atau berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Dalam analisis UV phase, linearitas itu menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka absorbansi yang dihasilkan juga akan meningkat secara proporsional. Dan rentang adalah interval konsentrasi analit terendah hingga tertinggi yang masih dapat memberikan hasil analisis yang akurat, presisi, dan linear. Rentang biasanya ditentukan dari hasil uji linearitas. Tujuan penentuan rentang itu adalah untuk memastikan metode masih memberikan hasil yang valid pada konsentrasi tertentu. Nah, yang kedua itu hubungan Lambert-Beer dan kaitannya dengan percobaan uji linearitas dan rentang. Jadi, hukum Lambert-Beer itu menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Berdasarkan hukum ini, jika konsentrasi paracetamol meningkat, maka absorbansi juga meningkat secara linear. Pada percobaan UV phase paracetamol dibuat beberapa variasi konsentrasi larutan standar. Kemudian itu absorbansinya masing-masing larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV phase pada panjang gelombang maksimum. Hasil pengukuran kemudian dibuat kurva kalibrasi antara konsentrasi dan absorbansi. Apabila grafik menunjukkan garis lurus dan memiliki nilai korelasi yang tinggi, maka metode memenuhi syarat linearitas. Jika itu, ada beberapa faktor deviasi yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi. Jadi yang pertama itu ada kesalahan pembuatan larutan seperti pada kesalahan penimbangan ataupun pengenceran. Yang kedua itu ada faktor instrumen seperti kuvet kotor atau tergores. Yang ketiga faktor kimia, larutan itu mengalami degradasi. Jadi yang keempat itu nilai R berapa yang menunjukkan linearitas yang sangat baik dan kriteria umum untuk penerimaan nilai R untuk metode kuantitatif. Jadi, linearitas itu merupakan metode yang biasanya ditentukan dengan menggunakan nilai koefisien korelasi atau R. Nilai itu berkisar antara kurang dari 1 atau lebih dari 1. Semakin mendekati 1, maka hubungan linear semakin baik. Kriteria umumnya itu penerimaan linearitas metode kuantitatif adalah R lebih dari 0,99 itu sangat baik. R 0,995 baik dan dapat diterima. Kurang dari 0,99 itu linearitasnya kurang baik. Selain nilai R, dapat juga dilihat dari bentuk grafik yang lurus dan residual yang kecil. Yang kelima itu adalah tujuan aplikasi uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi. Jadi, uji linearitas dan rentang sangat penting dalam bidang farmasi karena digunakan untuk memastikan metode analisis dapat memberikan hasil yang valid. Tujuan aplikasinya yang pertama itu penetapan kadar obat digunakan untuk menentukan kadar zat aktif dalam sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, dan sirup. Yang kedua itu pengawasan mutu digunakan dalam quality control untuk memastikan produk memenuhi standar mutu. Yang ketiga ada analisis bahan baku, memastikan bahan baku memiliki kadar yang sesuai spesifikasi. Yang keempat ada penelitian dan pengembangan digunakan dalam pengembangan metode analisis baru. Yang kelima itu menjamin keamanan dan efektivitas obat. Metode tervalidasi membantu memastikan obat aman, efektif, dan memiliki dosis yang tepat. Dalam industri farmasi, validasi metode sangat penting karena hasil analisis akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap kualitas produk.